sarjana di Indonesia itu masih, kalau menurut data itu masih, kalau saya ingat masih kurang dari 1%, Pak. Ya, yang bisa mengenyam S1. Apalagi kemudian jika dengan S1-nya itu seseorang bisa mencapai suatu prestasi individu yang luar biasa menjadi presiden, itu kan prestasi yang luar biasa, Pak, ya, bagi individu, sehingga tidak beratlah harusnya menunjukkan, oh ini loh jasa saya. Iya, harusnya sesimpel itu ya. Sehingga memang ada nuansa yang cukup misterius gitu, Pak, ya. Kenapa kok ijazah itu nggak ditunjukkan? Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang para netizen dan netiza. Itu istilah yang kami selalu gunakan. Bertemu kembali pada acara atau podcast malam ini, babat, yaitu apa itu babat? Bahasa basi demokrasi. Dan kita selalu mengingatkan pada netizen dan netiza, Pak Amin, bahwa pesan pengingat kami adalah ingat, kebutaan yang paling merusak adalah buta politik. Malam ini kita akan membahas bahasan yang ini lebih kompleks dan klop ini ya. Ini mengingat kasus ijazah palsu yang sampai berjilid-jilid belum kunjung usai. Kemudian kita mengingatkan lagi bahwa ada kasus BBM palsu. Oplosan ya. Oplosan, BBM oplosan, bukan Pertamax oplosan. palsu, Pak, karena aslinya Pertalite. Pertalite, betul. Iya. Kemudian ada beras palsu. Nah, ini unik lagi nih, beras palsu ini. Kemudian pemimpin yang juga palsu. Klop ini. Semuanya hasil dari sistem yang palsu pula tambah klop ini. Ya. Nah, ini polemik-polemik ijazah ini Pak Amin kok sampai berjilid-jilid dan belum juga usai, dan semakin ramai ini Pak Amin dibicarakan, dan semakin banyak banyak tandingan, kubu ini menyangkal, kubu ini membenarkan, dan banyak lagi, dan semakin ramai di sosial media. Nah, ini kita bahas satu persatu ini Pak Amin, tentang ijazah palsu dulu ini ya Pak Amin. Ya, tentang ijazah palsu. Nah, ijazah palsu ini, ngomong-ngomong ijazah palsu, ini motivasi utama seseorang menggunakan atau memproduksi ijazah palsu ini apa motivasinya Pak Amin? Ya, tema kali ini tentang kepalsuan ya, Pak. Kepalsuan, ya. Betul. Salah satu yang lagi rame adalah dugaan, karena masih belum ada putusan dugaan. Hukum ya. Jadi diduga palsu, dan yang satu bersikukuh asli. Jadi yang menduga asli sama yang menduga palsu ini sama-sama ngotot ini ya. Tapi ya sebenarnya publik dengan common sense-nya ya, dengan akal sehat lah, melihat segala indikasi yang ada itu ya, kalau mau dikatakan lebih objektif ya, sepertinya memang lebih mengarah kepada palsu ya, palsu. Karena ya sederhana lah Pak, indikasi-indikasi yang sederhana seperti yang diungkapkan oleh para ahli yang menggugat ya. Dan argumentasi yang tampak sangat lemah dari pihak yang digugat. Itu ya setidaknya membuat kita itu, kalau saya pribadi meyakini kok sepertinya palsu. Saya lebih cenderung kepada pihak yang menduga itu palsu ya, karena kita pernah lah kuliah. Betul. Dan bagi kita itu no big deal lah untuk menunjukkan prestasi kita pernah menjadi S1 itu ya, lulus S1 kan bagi kebanyakan masyarakat Indonesia itu kan hal yang
luar biasa loh ya. Betul. Sarjana di Indonesia itu masih, kalau menurut data itu masih, kalau saya ingat masih kurang dari 1% Pak. Ya, yang bisa mengenyam S1. Apalagi kemudian jika dengan S1-nya itu seseorang bisa mencapai suatu prestasi individu yang luar biasa menjadi presiden, itu kan prestasi yang luar biasa Pak ya bagi individu, sehingga tidak berat lah harusnya menunjukkan, oh ini loh jasa Iya, saya iya, yang iya, asli. harusnya sesimpel itu ya. Sehingga memang ada nuansa yang cukup misterius gitu Pak ya. Kenapa kok ijazah itu nggak ditunjukkan? Betul. Nah, tapi sayangnya memang perkara yang sebenarnya sederhana ini seharusnya lah ya sederhana, dan itu bisa diselesaikan dengan sangat mudah, yaitu dengan menunjukkan dokumen aslinya secara transparan. Ya, karena kita ingat bahwa ketika seseorang itu sudah menjadi pejabat publik, maka segala hal yang bersifat administratif terkait dengan posisinya sebagai pejabat publik itu harusnya menjadi terbuka untuk konsumsi publik gitu. Jadi publik berhak menanyakan ya. Betul, karena dia kan mencapai posisi kedudukan itu kan salah satunya persyaratan administrasinya kan terkait dengan dokumen ijazah itu gitu. Ya mungkin semakin dibuat berlarut-larut itu karena ada maksud dan tujuan, ya kita juga tidak tahu, tapi yang jelas kita harus menggarisbawahi dari peristiwa ijazah palsu ini bahwa ada sesuatu yang salah dengan sistem. Ya, banyak sistem ya, sistem hukumnya ya, bagaimana aparat ini terkesan tidak equal before justice gitu ya. Nah, seseorang itu kok bisa diperiksa di locus delicti-nya itu kan di laporannya kan di Polda Metro Jaya, tapi kok pemeriksaannya di Solo, terlepas nih orang yang pernah menjabat sebagai presiden, tapi kan si prinsip hukum itu kan kesetaraan di depan hukum, harusnya ya tetap diperiksa di Polda. Nah, ya banyak hal yang kemudian membuat kita itu bertanya-tanya, ini aparat ini berpihak kepada sistem hukum yang benar atau ada kepentingan juga gitu. Dan kalau ini dibiarkan terus-menerus memang dampaknya akan buruk ya, dampaknya akan buruk. Kalau misalkan ini nanti pada akhirnya berujung pada keputusan bahwa ijazah itu benar-benar asli dan tanpa pernah menunjukkan dokumen aslinya dan tidak pernah dipersidangkan secara fair, ya maka ini akan membuat sebuah legitimasi pembenaran orang itu boleh berbuat curang untuk mendapatkan tujuannya. Jadi nanti ya sederhananya orang itu di bawah akan mikir untuk jadi presiden aja bisa pakai dokumen abal-abal, apalagi untuk sekedar jadi pegawai negeri atau sekedar untuk kedudukan yang jauh di bawah level presiden kan. Jadi ini contoh yang buruk. Ya, kita harus ingat jargon KPK yang sekarang mati suri itu ya. Berani jujur hebat. Berani jujur sekarang hebat. Ternyata berani jujur itu enggak hebat, malah dipolisikan ya berani jujur itu. Nah, jadi itu mungkin terkait kasus ijazah palsu. Kita tunggu aja nanti perkembangan seperti yang jelas akan sangat menarik ya, kita menunggu apakah penegak hukum itu bertindak waras dalam hal ini. Ya, kalau kita berharap misalkan seperti Jokowi bertindak waras, ya mungkin probabilitasnya sangat kecil karena kita sudah melihat ketidakwarasan Jokowi itu sekian lama ya kan, dengan segala macam akrobat politik dan kebijakannya yang sangat merugikan rakyat gitu ya. Itu sudah sering kita bahas lah. Jadi kalau nunggu yang waras ya harusnya penegak hukum yang waras gitu, karena keputusan ada di tangan mereka, baik polisi, polisi, jaksa dan hakim nantinya. Tapi sayangnya kan sudah terbukti ya, hakim di kasus sebelumnya ya terkait ijazah palsu sekitar 3 tahun yang lalu ya, di sidangnya Bambang Tri dan Gus Nur itu. Jadi kedua orang itu akhirnya dihukum, yang awalnya akibat dituduh menebar hoax terkait ijazah palsu Jokowi, tapi pada saat dihukum hanya
terkait dengan penistaan agama. Tapi ijazahnya nggak diusik sama sekali. Ya. Betul. Apakah episode yang sekarang akan seperti itu? Ya kita tunggu dengan cermat lah. Ya. Oke. Nah ini ngomong-ngomong setelah ijazah palsu, nah, kita teringat atau netizen diingatkan kembali bahwa kasus BBM oplosan BBM oplosan itu ini kan belum terang benderang atau belum clear ya Pak Amin. Ya, masih proses persidangan. Ya, nah, bagaimana mekanisme pengoplosan BBM itu Pak Amin dari pusat sampai ke bawah itu kok bisa lancar dan seragam dan sukses gitu Pak Amin. Mekanismenya itu seperti apa Pak? Ya mungkin kalau kita lihat berita-berita yang kemarin itu kan sangkaannya kan karena pada proses kilang ya. Jadi pengadaan. Jadi kan kasus korupsi Pertamina ini yang hari ini juga pada akhirnya menggeret Raja Minyak Reza Khalid ya terkait dengan pengadaan BBM yang sudah diatur sehingga menguntungkan Reza Khalid itu ya bertriliun-triliun ya. Itu yang terjadi kalau kita lihat di rilis berita yang resmi itu ya, itu kan mereka belinya itu RON bawah gitu ya, RON di bawah 90 malah ya, di bawah 90 yang itu nanti akan kemudian dioplos dengan BBM yang RON di atasnya sehingga nanti bisa dijual dalam bentuk pertalit maupun harusnya pertalit ya. Yang oplosan itu harusnya pertalit. Memang pertalit itu memang sejak awal kita ketahui oplosan dari premium yang RON 88 dengan Pertamax yang RON 92 sehingga dihasilkan RON 90 pertalit. Nah, yang kemarin beredar rame itu yang kemudian diduga merugikan negara hampir kuadriliun itu ya karena 5 tahun 2018 sampai 2023 ya. Itu pembeliannya itu adalah untuk pertalite ya RON 90 tapi kemudian dijual di SPB itu dalam bentuk Pertamax ya, sehingga palsunya itu menurut kasus ini ya meskipun ada bantahan dari Pertamina pada akhirnya tapi ya kita harus membuktikan juga bantahan itu persidangan terbukti benarkah itu memang Pertamax atau ternyata memang di-up ya dari pertalit ke Pertamax hanya dengan mengganti ada yang bilang itu diganti warnanya kan memang pewarna itu kan hijau merah sama biru itu kan pewarna memang tapi ada yang juga mengatakan itu dioplos dengan zat adiktif sehingga RON 90-nya itu bisa menjadi RON 92 dan itu nanti kita lihat kita cermati di fakta persidangan seperti apa yang jelas itu sudah menjadi hal yang viral dan merugikan konsumen yaitu rakyat sendiri gitu ya. Dia harus membeli BBM dengan kualitas rendah tapi dengan harga kualitas premium Pertamax gitu ya. Sama seperti yang beras itulah ya yang juga terakhir viral ini ya. Iya, betul. Ada 200 lebih merek ya. Jadi lebih dari 90% merek beras medium dan premium itu yang ternyata itu menurut Mentan ya Panglima Pangan Menteri Pertanian Amran ya itu harusnya beras biasa itu ya gabah biasa ya yang kemudian oleh pabriknya digiling dan kemudian dijual dalam bentuk beras medium dan premium. Jelas harganya kan jauh lebih tinggi ya memang hal-hal yang sifatnya fake atau palsu itu ya di Indonesia ini kan marak betul gitu. Iya betul. Iya. Kayak kok semua itu bisa dipalsu. Dipalsukan. Kalau dulu kita mungkin palsu itu beli
aparel KW lah ya, Iya, karena kita iya, pengen betul. punya kaos Nike. Iya, iya. Tapi kalau ya beli mahal kan, kalau beli asli mahal. Akhirnya Iya, kita iya. beli KW, ada KW Betul. Thailand, Iya, ada iya. KW Indonesia, itu ada Iya, bahkan iya. yang KW kaki 5 Iya, itu ya. iya. Kita dulu beli jersey tim favorit kita Iya, gitu ya. iya. Misalkan MU kan, saya beli MU wah mahal nih kalau beli yang yang aparel Yang asli kan, asli. saya beli yang 25 ribuan lah itu Iya, iya. kaki 5. Tapi ternyata sekarang enggak. Hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti BBM, seperti beras, Iya. ya bahkan terkait dengan seseorang yang akan menjadi pemimpin itu pun aspek-aspeknya itu banyak yang dioplos yang menghasilkan kualitas palsu. Kualitas palsu. Prosesnya kan mengoplos, tapi kan hasilnya kan kualitas palsu. Iya. Karena tidak seperti yang seharusnya kan, Iya. berarti kan palsu itu. Ini sangat marak di kita. Ini juga aneh nih Pak. Dan ini seolah-olah itu palsu itu apa ya? Palsu itu hal yang wajar gitu loh. Iya. Hal yang wajar. Toh nuwun sewu. Toh orang-orang itu nggak tahu mana yang asli mana yang Iya. palsu. Yang penting kayak lumrah-lumrah iya, normal betul, saja betul. ya. Ya kayak tadi itu BBM ya. BBM RON 90 dioplos dengan RON 92. Jadi RON 92. Sama dengan rombongan pengoplos ini. Iya. RON 90 dioplos dengan RON 92 sama dengan rombongan pengoplos. Rombongan pengoplos. Nah, ini juga menarik ini beras. Iya. Dioplos lagi. Itu kemasannya ya, yang diganti. Jangan-jangan nanti ini muncul beras dioplos dengan beras kencur. Kan dikemas sedemikian rupa seolah-olah itu beras beneran. Ya, jadi disclaimer juga untuk pemirsa ya, yang kita maksud bukan beras palsu atau oplosan, bukan beras yang katanya dulu pernah viral ya plastik. Plastik ya, itu gitu, bukan. ya. Itu masih perlu divalidasi. Tapi yang terjadi adalah beras premium dan medium palsu. Karena sebenarnya isinya itu beras biasa, beras yang harusnya dijual lebih murah gitu loh Pak ya, sesuai misalkan sesuai HET-nya itu kan di bawah 14.000. Tapi kalau beras medium premium itu kan di atas 14.000 kan harga ecerannya. Jadi ya ada ahli kemarin saya lihat juga di dalam sebuah podcast itu sebenarnya di teknologi mesin penggilingnya Pak. Jadi memang mesin penggiling itu bisa mengupgrade kualitas beras yang dari gabah biasa ini menjadi beras seperti beras premium, putih, bersih dan sebagainya. Tapi ini kan juga apa namanya tidak harus dilakukan, karena yang namanya beras premium itu ya beras yang memang mulai dari proses penanaman, mulai dari bibit sampai proses penanaman sampai proses finishing menjadi beras siap jual, itu kan harusnya memang yang kelasnya premium. Sehingga nanti dari situ, dari segi kualitas beras, dari segi mungkin kandungan nutrisi dan sebagainya, itu harusnya memang premium, bukan kemudian disulap dengan mesin giling yang canggih gitu. Ya kalaupun disulap dengan mesin giling yang canggih, harusnya tetap dikasih label beras biasa, jangan dikasih label beras premium, meskipun mungkin bisa lebih mahal. Jadi misal ya, kalau beras biasa, yang beras dari gabah biasa itu dijual dengan merek A gitu, dan dia mulai proses penggilingan yang biasa, itu misalkan dijual per kilonya taruhlah 14.000 gitu ya. Tapi karena beras biasa ini kemudian ada jenis lain yang juga biasa tapi digiling dengan teknologi penggilingan yang lebih bagus, sehingga hasil berasnya lebih bersih, mungkin lebih enak, ada aroma-aroma, mungkin ada ditambahi suplemen apa gitu kan. Ya tetap dikasih beras, jangan ditulis beras medium atau premium, tetap beras biasa, tapi harganya lebih mahal karena ada proses penggilingan yang lebih canggih misalnya. Tapi kalau kemudian memang aslinya itu beras biasa. Lalu kemudian digiling dengan argumentasi tadi digiling dengan mesin giling yang canggih, dengan teknologi yang sekarang yang ada itu, perlu diklaim dan bukan hanya diklaim, dilabel medium dan premium, itu penipuan. Itu jelas bisa kita sebut beras medium dan premium yang palsu, karena yang dalam persepsi dan asumsi publik itu yang namanya premium, medium itu jelas kualitasnya lebih bagus, bukannya tampilannya lebih bagus gitu loh. Nah ini PR juga ini, dan ini kan ternyata prakteknya sudah lama, kok baru di speak up sekarang. Berarti, dan herannya pejabat dalam hal ini khususnya Menteri Pertanian kan masih sama. Periode sebelumnya di rezim sebelumnya itu Amran Sulaiman. Dulu kan berarti harusnya dia
teledor dong, lalai dong dalam melakukan pengawasan, evaluasi, kok ketahuannya baru sekarang gitu. Ya ini itu tadi, kita kok tampaknya itu hidup di tengah kepalsuan. Terus muncul anggapan ya di masyarakat bahwa terkait dengan beras itu Pak Amin ya. Ada yang bilang, nek tuku beras ojo sing putih, itu dikasih pemutih. sampai muncul anggapan seperti itu. Masyarakat akhirnya ketakutan ya dan mengkonsumsi beras. Itu memperparah situasi juga Pak, karena ya namanya masyarakat kita tidak bisa menyalahkan, nggak bisa ngebiah semua ngerti, semua nggak ngerti. Ya memang karena dalam yang setahu saya ya itu di proses penggilingan beras itu memang ada proses poles. Jadi memang ada proses poles sehingga beras itu menjadi lebih kelihatan bersih. Bukan berarti yang putih bersih itu ada obat, enggak. Itu mah dipoles, disemir lah seperti itu sehingga kelihatan lebih menarik. Ya, tapi itu adalah hal yang wajar sebenarnya. Kalau kemudian itu disampaikan secara transparan pada publik gitu loh. Jangan kemudian justru ditutup-tutupi sehingga publik tidak tahu bahwa beras itu sebenarnya secara kualitas seperti apa gitu loh. Karena ya kita harus paham, tidak semua publik memiliki wawasan, tidak memiliki pengetahuan yang tepat ya terkait dengan proses penggilingan. Tahunya mereka kan bisa beli beras gitu aja. Kalau mau beli beras murah ya seperti itu, mereka terima apa adanya. Kalau beli beras premium harusnya mereka mendapatkan kualitas premium, tapi yang terjadi kemarin kan mereka beli dengan harga mahal, harapannya mendapatkan kualitas premium, tapi ternyata yang dibeli adalah kualitas yang biasa. Ini ketakutan masyarakat ini tidak hanya sekedar pada pada kuantitas. Maksud saya ketika orang membeli beras, ketakutan mereka itu sekarang bertambah. Dulu kan orang membeli beras itu takutnya dikurangi timbangannya. Takarannya dikurangi. Betul. Nah, sekarang ini ketakutannya bertambah. Itu ada juga kan kejadian kemarin yang takaran dikurangi itu Pak. Beras itu beras biasa memang. Beras biasa. Ya, beras raskin lah. Itu ternyata ada juga yang dikurangi takarannya tidak sampai 5 kilo gitu. Tapi di kemasan tulis 5 kilo. Ini kita memang berat ini, sindrom palsu ini. Iya, memang palsu ya. Padahal Rasul itu pernah mengingatkan bahwa pedagang jangan mengurangi timbangan. Betul. Itu kebiasaan orang jahiliyah Quraisy itu. Iya. Dan itu ada ayatnya kan yang mengutuk ya, ayat yang turun khusus untuk para pengurang timbangan ini kan ada surat tertentu yang dialami itu luar biasa. Saking perhatiannya Islam terhadap kecurangan terkait dengan timbangan. Sama sepertinya riba itu kan juga ada ayat khusus tentang itu. Tentang mengurangi timbangan juga ada. Jadi ya memang apalagi kalau misalkan ada kandungan zat yang berbahaya di dalam beras itu yang kemudian dalam jangka pendek ataupun panjang bisa menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan atau bahkan bisa menjadi kanker. Itu sangat merugikan gitu ya. Jadi kita kembali mempertanyakan kapasitas dan kemampuan pemerintah ya dalam mengawasi hal seperti dulu. Kita ada ada minyak goreng, ada obat-obatan, ada kemarin itu yang marshmallow yang ternyata mengandung babi. Atau yang sering ramai itu masalah skincare dan mengandung merkuri dan sebagainya. Seolah-olah kan pemerintah ini tidak punya instrumen, tidak punya sebuah sistem yang ketat untuk sehingga apa-apa yang kemudian dijual kepada publik itu terjamin kualitasnya, terjamin originalitasnya. Tapi ya wajar Pak, wong ijazah presiden aja diragukan bagi hal yang kecil-kecil. Makanya kita ini mungkin kita harus membangun kritisisme yang lebih ketat Pak ya terkait dengan sindrom serba palsu di negeri ini itu loh. Ya karena memang mungkin sering kita bahas di forum ini juga, jangan-jangan karena kepalsuan ini sudah ada di semua hampir semua aspek. Ya. Dan mulai hal yang sederhana seperti tadi beras ya. Premium itu juga sederhana kan sebenarnya BBM itu sederhana kan, sesuatu yang secara proses nggak perlu teknologi tinggi-tinggi banget lah gitu kan. Atau terkait dengan administrasi, ngecek administrasi ini jasanya palsu itu kan hal yang sederhana. Cara main bola itu kan itu harusnya orang itu bisa ngoper, bisa giring. Ya ini kok nggak
pemerintah itu tidak bisa. Iya, iya. Dan itu terjadi hampir di semua aspek ya, aspek kehidupan kita. Iya. Lah kok itu bisa terjadi kok dan terkesan dibiarkan. Iya, iya. Jangan-jangan memang rezim ini ya Ya. menginginkan kepalsuan ini bertahan Iya, iya. dan selalu Iya, ada, iya. dipelihara untuk selalu Iya. ada, supaya bisa menutupi kepalsuan mereka. Iya.